the future. You've got to come back with me. Where? Back to the future. It's out, Doc. Look what happens to your son. Don't touch anything. I need to borrow your... More like a couple of teenagers, you know? And Michael J. Fox, Back to the Future, Part 2. Halo guys, balik lagi gue membahas trilogi paling fenomenal pada zamannya. Kali ini gue akan membahas Back to the Future yang kedua. Film ini dirilis tahun 1989 dan di tahun selanjutnya akan dirilis part yang ketiga. Sebelum kalian nonton yang kedua, kalian wajib menonton Back to the Future yang pertama. Link udah gue selipkan di pojok kanan atas. Kalian wajib nonton yang pertama, karena film ini sangat nyambung terus kisahnya. Jadi, gue nggak akan kenalkan lagi para pemain yang lama. Nah, di bagian kedua ini bercerita tentang masa depan, yaitu tahun 2015. Masalah muncul ketika ada orang di tahun 2015 menyelenap pergi ke tahun 1955, membawa buku hasil pertandingan untuk bahan berjudi. Lantas seperti apa kehidupan jika ada satu orang bisa mengetahui hasil judi dari masa depan? Yuk langsung aja gue mulai story filmnya. Back to the Future, Part 2. Eits, sebelum gue mulai, silakan kalian subscribe channel Story Film supaya kalian gak ketinggalan story film seru lainnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Oke, terima kasih atas dukungan kalian. Mari kita mulai. Pada awal film, kita akan menyaksikan Mr. Dog kembali dari masa depan. Dia lalu menghampiri Marty dan Jennifer untuk pergi bersamanya ke masa depan. Mereka lalu pergi ke masa depannya dengan mobil terbang Mr. Dog. Saat mereka pergi, ada Biff yang melihat mobil Mr. Dog terbang ke angkasa. Nah, akhirnya mereka sampai di tahun 2015. Pada saat itu, kita melihat mobil-mobil sudah pada terbang. Dalam perjalanan, Jennifer nampak sangat ingin tahu sekali masa depannya. Karena terlalu banyak keinginan, akhirnya Mr. Dog menggunakan alat untuk membuatnya tertidur. Nah, tiba di mana mereka sampai di tujuan. Marty lalu disuruh mengganti bajunya. Jennifer yang pingsan lalu ditaruh di atas tumpukan barang. Marty lalu membaca koran yang ditunjukkan oleh Mr. Dog. Ada berita bahwa anaknya akan dihukum penjara selama 15 tahun. Maka supaya anaknya Marty nggak dipenjara, Marty harus menuruti kata Mr. Dog. Marty lalu disuruh pergi ke kafe menemui Griff, cucu dari Biff, dan harus menolak ajakan Griff. Di dalam kafe, dia dipanggil oleh Biff yang telah tua. Biff mengira dia adalah cucunya George McFly. Dan benar saja, Griff datang ke kafe tersebut dan mengajak anaknya Marty sesuatu. Sesuai rencana, Marty lalu menolak ajakan Griff. Nah, karena penolakan tersebut, Griff yang marah lalu mengerja Marty. Namun apesnya, Griff malah menabrak clock tower. Suatu saat, Marty melihat hasil pertandingan. Dia pun menyadari kalau dia akan kaya jika berjudi. Dia lalu pergi ke toko buku dan membeli buku hasil pertandingan sejak tahun 1950. Lalu nggak sengaja, Biff yang sudah tua melihat mobil Mr. Dog kembali setelah 30 tahun yang lalu. Marty yang melihat koran lalu memberitahu Mr. Dog bahwa berita tentang anaknya berubah menjadi berita Griff yang ditangkap polisi. Nah, rencana Mr. Dog akhirnya sukses menyelamatkan anaknya Marty agar nggak dipenjara. Namun Mr. Dog melihat buku hasil pertandingan yang dibeli oleh Marty. Mr. Dog marah dan melarang Marty ambil kesempatan ini untuk berjudi. Mr. Dog lalu membuangnya ke tempat sampah dan pergi menjemput Jennifer. Namun ternyata Jennifer dibawa oleh polisi ke rumahnya di tahun 2015. Menurut penerawangan Mr. Dog, itu sangat berbahaya untuk kesehatan jiwanya Jennifer. Karena jika gadis muda melihat dirinya tua, hancurlah masa depannya. Mereka lalu berencana menjemput Jennifer di rumahnya yang sekarang sebelum Jennifer muda melihat Jennifer yang sudah tua. Nah, pembicaraan mereka lalu didengar oleh Biff. Biff lalu mengambil buku hasil pertandingan dari tempat sampah dan mengikuti Mr. Dog pergi. Jennifer yang tersadar diantar ke rumahnya di masa depan kebingungan melihat kehidupan di tahun 2015. Saat ingin keluar dari rumahnya, dia bahkan bingung cara membuka pintunya. Marty dan Mr. Dog akhirnya datang dan parkir di depan komplek. Kemudian Mr. Dog lalu pergi ke rumah Marty yang sekarang hendak menjemput Jennifer muda, sedangkan Marty menunggu di dalam mobil. Saat Marty sedang melihat-lihat kondisi sekitar rumah tahun 2015, Biff lalu datang dan mengambil mobil Mr. Dog.
Tapi nggak lama, Biff datang kembali mengembalikan mobil Mr. Dog. Dia lalu pergi dengan tergesa-gesa. Di sisi lain, Mr. Dog berhasil membawa keluar Jennifer yang pingsan melihat dirinya yang sudah tua. Mereka lalu kembali ke mobil dan pergi ke tahun 1985. Lalu tiba mereka di rumah Jennifer tahun 85. Mereka lalu taruh Jennifer di bangku depan rumahnya. Dan saat Marty kembali ke rumahnya, dia melihat ada yang aneh. Ternyata pemilik rumahnya sudah berganti. Marty lalu mencoba kabur dari rumahnya sendiri. Marty lalu menyadari ada perubahan di tahun 85. Marty yang terus mencari tahu melihat gedung Biff Tannen. Marty lalu melihat berita di TV bahwa Biff menjadi orang paling beruntung sejak tahun 1960 dalam dunia perjudian. Dan kini dia menjadi orang yang terkaya. Marty juga melihat berita bahwa Biff yang sekarang menikah dengan ibunya. Marty yang kaget lalu ditangkap oleh 3 orang tak dikenal hingga pingsan. Begitu tersadar, dia berada di dalam kamar bersama ibunya. Kalau dulu Marty kaget melihat ibunya yang masih gadis. Sekarang Marty kaget melihat ibunya tampak lebih besar. Ya ilah, pakai ditanya lagi yang besar apanya? Aduh. Gak lama, Biff datang yang sudah menjadi suami ibunya. Biff dan ibunya lalu bertengkar karena Marty. Marty lalu menanyakan di mana ayahnya, namun ibunya menjawab bahwa ayahnya telah meninggal. Marty yang kaget lalu pergi ke pemakaman untuk melihat kuburan ayahnya. Datanglah Mr. Dog ke pemakaman menjemput Marty. Di dalam rumah Mr. Dog, mereka berdua kebingungan atas apa yang terjadi. Seharusnya tahun 85 tak seperti ini. Artinya ada perubahan di tahun-tahun sebelumnya. Mr. Dog lalu menjelaskan ada sesuatu yang merubah, tapi entah bagaimana. Dia lalu menunjukkan plastik toko buku tahun 2015 yang Marty beli dan sebuah kepala tongkat. Marty lalu bilang ini adalah tongkat Biff di tahun 2015. Mr. Dog juga menunjukkan berita bahwa Biff menang taruhan pertama di tahun 58. Nah, artinya Biff tua di tahun 2015 pergi ke Biff muda dan memberikan buku hasil pertandingan agar Biff muda menjadi kaya. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan waktu Biff tua menyerahkan buku itu? Marty lalu mencoba mencari tahu dengan pergi menemui Biff yang sekarang. Saat bertemu, Biff akhirnya memberitahu kapan dia diberikan buku tersebut oleh orang tak dikenalnya dengan cuma-cuma. Ternyata Biff tahun 2015 pergi ke tahun 55 tepat di mana Marty kembali juga di tahun 55 sebelumnya. Waktu itulah Biff tua memberikan buku tersebut kepada Biff muda. Setelah Biff bercerita, dia lalu hendak membunuh Marty. Marty lalu kabur ke atap gedung dan berhasil selamat berkat mobil terbang Mr. Dog. Nggak pakai lama, mereka langsung cus ke tahun 55. Rencananya mereka harus merebut kembali buku tersebut agar tahun 85 ini kembali normal kehidupannya. Saat sampai di tahun 55, Mr. Dog mengingatkan bahwa ada 2 Mr. Dog lainnya dan Marty lainnya di hari ini. Kita harus hati-hati dan nggak boleh diketahui oleh diri kita sendiri. Marty lalu pergi mengintai Biff muda. Hingga saatnya dia masuk ke dalam mobil Biff. Ternyata Biff tua juga masuk dan bertemu Biff muda. Marty lalu mendengar semua percakapan mereka. Namun Marty belum bisa mencuri bukunya. Dia harus mencuri secara diam-diam. Hingga saatnya Marty berhasil merebut bukunya saat Biff pingsan dipukul George McFly. Masih ingat kejadian ini? Ini kejadian di film pertama Back to the Future. Nah, balik lagi. Setelah mendapatkannya, Marty lalu mencoba menyelamatkan Marty lain dari versi film yang pertama agar bisa selamat dari kejaran temannya Biff. Namun masalah kembali muncul. Biff datang dan berhasil merebut kembali bukunya. Marty lalu pergi ke Mr. Dog dan minta bantuan mengejarnya. Hingga tiba saatnya Marty berhasil merebut kembali buku tersebut menggunakan hoverboard dari tahun 2015. Dan Biff kembali menabrak sebuah truk pupuk. Mereka lalu pergi ke tanah kosong Lion Estate dan membakar buku hasil pertandingannya. Karena akan turun badai, Mr. Dog tidak bisa turun dari mobil terbangnya. Namun tiba-tiba Mr. Dog tersambar petir dan menghilang. Saat Marty kebingungan melihat Mr. Dog menghilang, tiba-tiba datang petugas pos memberikan sebuah surat. Menurut sang kurir, mereka sudah menyimpan surat ini selama 70 tahun dan akan mengantar ke tempat dan waktu yang telah ditentukan, yaitu saat ini. Saat kebingungan, Marty lalu membuka suratnya, dan surat itu berasal dari Mr. Dog, tertulis September 1885. Wow, makin jelimet aja ini. Marty lalu pergi menemui Mr. Dog yang berada di tahun ini. Begitu melihat Marty, Mr. Dog kaget. Loh, harusnya lo itu udah pergi barusan ke tahun 85. Marty menjawab, iya, tapi gue balik lagi ke sini. Mendengarnya, Mr. Dog lalu kaget dan pingsan.
Dan film ini pun tamat dengan ending yang ruwet. Nah, itu dia guys, film kedua dari trilogi Back to the Future. Gimana menurut kalian? Yang menarik adalah bagi gua, film ini menggambarkan masa depan yaitu tahun 2015. Yang hebatnya, mereka ada benarnya, monitor tabung telah menjadi barang antik. Teknologi LCD sudah menjadi angan-angan mereka. Yang gokil, sepatu Nike otomatis juga udah dibuat. Ya, walaupun sepatu itu dibuatnya karena film ini juga sih. Yang lucu, cara mereka memperlihatkan cara berpakaian di tahun 2015. Tetap aja jadul. Soal mobil terbang, nampaknya tahun 2150 baru akan dijual bebas. Inti dari film ini, bermain judi itu berbahaya guys. Judi membuat kalian menjadi serakah dan menghalalkan segala cara. Lihat saja kehidupan tahun 85 setelah Biff selalu menang judi. Gak ada lagi kehidupan bagi orang baik untuk bertahan. Jadi, biarkanlah bandar judi saja yang selalu menang. Ingat yin dan yang, metodologi keseimbangan alam semesta. Harus ada yang jahat dan baik. Harus ada yang menang dan kalah. Jika Biff selalu menang, maka tatanan alam semesta dan 7 bola naga akan hilang dari siklus kehidupan dunia. Maka kamu, ya kamu, yang masih sendirian malam minggu, kamu harus cari penyeimbang hidupmu. Ayah, gue jangan macam apa ini. Skip. Nah, jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Jika ada pandangan lain tentang film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jika belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya, agar kalian nggak ketinggalan video dari story film selanjutnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Gue Mr. X, mohon undur diri. See you di next episode selanjutnya.